iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Ittihad, tempat mas yang kita cintai dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ke sini sebab diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa orang tua kita, diampuni dosa guru-guru kita, diampuni dosa pasangan kita, diampuni dosa anak-anak kita, diampuni dosa jamaah, sahabat, kerabat, tetangga kita, diberkahkan majelis ta'lim kita, diberkahkan rumah tangga kita, diberkahkan anak cucu kita, sehingga mereka menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, muslim dan muslihat, dan kita mohon diberikan semuanya kita kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat, serta ketika wafat Allah panggil kita dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita dapat bermanfaat buat kita dunia maupun akhirat, sehingga akan sempurna ibadah-ibadah yang kita kerjakan ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita bacakan surah Al-Fatihah untuk jamaah yang mungkin lagi kurang sehat badan. Mudah-mudahan Allah segera sehatkan, yang sudah sehat Allah sempurnakan kesehatannya, terkhusus orang tua saya Ibunda Hajah Sukainah. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk Ibu Susi yang hari ini, yang kemarin ya Bu ya, kemarin ulang tahun yang ke-17 katanya. Iya, 17 jalan banyak. Kita doakan beliau senantiasa sehat zahir batin, segala hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa umurnya adalah umur yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, beserta keluarga besarnya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan mendapatkan kebaikan-kebaikan doa saat kita mendoakan kebaikan-kebaikan buat orang lain yang kita cintai, dan mudah-mudahan kita senantiasa juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada salah seorang jamaah yang sekarang anniversary yang ke-9, Bu Febi, kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam naungan sakinah, mawaddah dan rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hari ini kita akan melanjutkan masih mengenai rukun-rukun puasa yang Selasa kemarin sudah difotokopi, yang sudah kita bahas mengenai rukun yang pertama adalah niat pada malam hari di setiap hari untuk puasa yang fardu. Yang kemarin juga sudah kita katakan bahwasanya ketika kita berniat tidak disyaratkan niat tersebut, hanya disunnahkan kita talaffuzkan yang tujuannya adalah membantu memantapkan apa yang ada dalam hati kita. Dan kemudian kemarin ada syarat-syarat niat supaya apa yang kita niatkan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita melakukan puasa yang fardu. Yang pertama disebut dengan at-tabyin. Gitu ya Bu ya. Yang pertama disebut dengan at-tabyin, yaitu kita diminta untuk berniat di malam hari sebelum subuh. Itu syarat yang pertama saat kita melakukan niat puasa yang wajib.
puasa Ramadan, puasa yang wajib semuanya, maka kita disyaratkan untuk berniat di malam hari sebelum subuh. Kecuali untuk puasa sunnah, boleh kita berniat di pagi hari asal sebelum masuk zawal, sebelum masuk tergelincirnya matahari ke barat. Kemudian syarat niat yang kedua adalah at-ta'yin. Apa itu at-ta'yin? Ditegesin niat kita. Ditegesin niat kita apa yang kita pengen niatin untuk puasanya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, wa innama limri'in ma nawa. Setiap orang akan dapat apa yang dia niatin. Kemudian yang ketiga adalah at-tikrar. Apa Ibu? At-tikrar. Jadi niat itu disyaratkan berulang di setiap malam. Jadi kalaupun kita berniat 1 bulan penuh di awal bulan Ramadan atau malam Ramadan, yang kemarin kita mengikuti kepada Imam Malik, yang kita niatnya saat pertama malam di bulan Ramadan, kita membaca dengan kalimat nawaitu shauma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati taqlidan lil imami malikin fardhan lillahi ta'ala. Tapi bukan berarti kita cuma baca cuma sekali doang itu. Tetap kita setiap malamnya untuk berniat. Kalaupun kita berniat mengikuti Imam Malik, tujuannya adalah antisipasi kalau suatu hari kita lupa membaca niat. Maka untuk mengantisipasi tersebut, kita melakukan taklid kepada Imam Malik yang berniat 1 bulan penuh saat di awal malam Ramadan. Tapi tetap ketika malam berikutnya kita membaca niat di setiap harinya. Nah, ini juga akan sah niat sebulan penuh mengikuti Imam Malik dengan syarat yang pertama, puasanya harus bersambung. Puasanya harus bersambung. Jadi kalau putus misalnya ibu musafir ataupun mungkin kedapatan haid atau nifas atau yang membatalkan puasa, maka kemudian setelah kita suci kita diminta untuk mengulang kembali niat yang puasa penuh sampai akhir. Itu syaratnya harus puasanya bersambung. Kalau niat sebulan penuh mengikuti Imam Malik menjadi sah. Kemudian yang kedua harus niat taklid kemarin Ibu ya. Harus syaratnya niat taklid mengikuti Imam Malik. Nah, itu 2 syarat yang harus kita lakukan saat kita berniat sebulan penuh mengikuti Imam Malik. Kemudian yang kedua di sini, rukun yang kedua adalah tarku mufathirin zakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin. Meninggalkan pembatal-pembatal yang batalin puasa. Apa di antaranya Ibu? Yang batalin puasa apa Bu? Jangan makan berarti kalau lagi puasa. Ya, itu termasuk rukun puasa. Meninggalkan pembatal-pembatal saat ingat. Maksudnya dalam kondisi ingat. Jadi kalau lupa, batal gak puasanya kalau kita makan? Batal apa enggak? Lupa. Tapi lupanya jangan lupa keterusan ya. Lupa cuma sesendok, ternyata udah ingat di tengah diterusin. Nah, itu namanya bukan lupa. Ngelanjutin lupa. Jadi kalau dalam kondisi ingat, maka kita harus meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Kecuali kalau lupa, maka tidak membatalkan puasa. Apa contohnya? Makan, apalagi minum ya, yang masyhur aja yang kita tahu.
ya mohon maaf jima gitu ya, kecuali kalau lupa tuh jima. Jadi kalau lupa enggak batal, lanjutin aja makan. Tiba-tiba kita dari pasar ya, habis belanja, kan biasa begitu Bu ya ibu-ibu, pagi-pagi habis ngaji tadarus kemudian belanja ke pasar. Panas banget, banyak orang lagi. Terus tiba-tiba pas pulang ibu ada air yang kebetulan bekas tadi pagi, ibu lupa gitu ya, ini enggak penuh, setengah, lupa diberesin. Tiba-tiba ibu buka, blek. Pas inget, wah sakit ini. Nah ibu jangan berhenti atau jangan buka terus cari gado-gado, cari ketoprak, lanjut aja puasanya. Kenapa? Karena kondisinya lupa. Beda kalau kondisi ingat, maka itu akan melakukan sebuah kesalahan dalam syariat. Jadi kalau kita lihat dalil lupanya itu adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang sering kita baca Bu, di ayat terakhir di surah Al-Baqarah yang sering kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu Bu, dalilnya di garis bawahi, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan engkau siksa kami kalau kami lupa. Kalau kami lupa, kalau kami keliru. Makanya kalau kita melihat hukum kisos dalam pembunuhan, itu ada pembunuhan sengaja gitu ya Bu ya. Ada pembunuhan keliru, ada pembunuhan seperti sengaja. Ada qatlul amdi, ada qatlul syibhil amdi, ada qatlul khata'. Ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan seperti sengaja, ada pembunuhan tersalah. Jadi kalau pembunuhan sengaja, ibu emang bunuh pakai udah niat, dan ibu pakai apa? Senjata yang mematikan. Apa contohnya? Ibu bawa pisau tiba-tiba nusuk orang. Itu namanya apa? Qatlul amdi, ngebunuhnya secara sengaja. Ada enggak balasannya, hukumnya buat orang yang membunuh sengaja? Ada. Apa itu? Qisas, ya. Qisas. Kalaupun seandainya dia dimaafkan oleh keluarganya yang telah dibunuh, maka dia harus membayar diyat mughallazah. Diyat mughallazah itu diyat yang berat, diyat yang memang dia harus bayar sendiri. Jadi yang bayar bukan keluarganya, tapi yang membunuh dia harus bayar kalau memang dimaafkan, dan dibayar secara tunai. Dibayar secara tunai. Itu namanya diyat mughallazah, diyat yang berat. Kenapa? Karena ngebunuhnya sengaja. Jadi kalau kita makan sengaja lagi puasa, ada gak dosanya? Ada gak? Ya jelas gitu ya. Ini sama kita analogikan seperti orang yang membunuh secara sengaja. Ada gak balasannya? Ada, dikisos. Kemudian kalau dimaafkan tadi membayar diyat mughallazah atau diyat yang berat. Diyat yang berat itu adalah diyat yang dibayarkan secara tunai, dan yang bayar dia yang melakukan pembunuhan kalau memakai hukum Islam. Kemudian ada pembunuhan seperti sengaja, qatlul syibhil amdi. Apa itu contohnya? Kayak sengaja gitu. Padahal dia nggak niat ngebunuh, tapi ternyata dia terbunuh. Bisa jadi seperti itu. Maka ini orang lagi kisos, tapi tetap dia harus diyat mughallazah. Tetap diyatnya berat, dan dia
nggak diambil dari harta yang membunuh. Kenapa? Karena syibhul amdi, seperti sengaja. Maka diatnya itu diambil dari keluarga yang membunuh, bukan dari dia sendiri. Dan bisa diangsur bertahap, dibayar secara 3 tahun. Per tahun sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah itu adalah hukuman bagi orang yang membunuh seperti sengaja. Yang ketiga ada qatlul khata', membunuh tersengaja, tersalah maksudnya, membunuh tapi tersalah. Jadi nggak sengaja dia bunuh, tapi kemudian ternyata orang itu mati. Apa contohnya? Kita lagi ngechat, kemudian kita beli thinner. Bu tahu thinner, Bu? Thinner kayak gimana? Kayak air ya. Ibu taruh di meja. Kalau di meja kan biasanya air biasa ya, Bu ya. Tiba-tiba ada orang yang dari luar aus lari, ada air nih, enak ditenggak sama dia. Mati gak? Mati gak? Tergantung. Kalau kata Allah nggak mati, ya kan? Tapi kalau dia mati, berarti ini pembunuhan al-khata', apa tersalah. Berarti dia itu ya lalai ya. Berarti dia itu kafarahnya dapat, kemudian dia harus membayar diat mukhaffafah namanya. Diat apa? Mukhaffafah diat yang ringan. Diambil dari harta keluarga dan dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun juga. Nah ini contoh-contoh mengenai pembunuhan sengaja, seperti sengaja maupun keliru. Sama halnya ketika kita ini melakukan pembatal puasa tadi dalam kondisi lupa. Ada gak hukumannya? Kagak ada. Jadi kalau udah lupa ya udah kita cuma aja alhamdulillah, lanjutin puasanya. Tapi jangan lupa sampai makan 2 piring. Itu bukan lupa. Terus makan buah-buahan, terus makan cemil-cemilan. Itu namanya bukan lupa. Itu namanya apa, Bu? Sengaja. Ya. Jadi yang kedua tadi meninggalkan pembatal saat ingat, dalam kondisi ingat. Tadi permasalahannya kalau lupa tidak batal. Kemudian yang kedua meninggalkan pembatal saat punya keinginan sendiri, mukhtaran, saat ada keinginan sendiri, ikhtiyari. Jadi kalau terpaksa disuruh makan, batal gak puasanya? Dipaksa nih suruh makan, dipakai senjata makan nih, puasa, batal gak puasanya? Kagak. Kenapa? Karena dia tidak ikhtiyari. Itu namanya mukroh, dipaksa. Jadi tapi Bu jangan nyari orang tuh paksa gue dong, jangan. Jangan begitu. Misalkan Muslim yang kita pernah membaca di Uyghur ya, di Cina itu pernah ada yang merekam mereka nggak boleh puasa, lagi di jalan mereka dipaksa untuk buka, nggak apa-apa, makan aja, kemudian pas pulang aman kan, puasa lagi, kata ibu enak juga. Itu dalam kondisi terpaksa. Tadi kan ada kalimat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya gitu. Kemudian di surah An-Nahl dibuka. An-Nahl surah ke-16 ayat 106. Surah ke-16 ayat 106. Semoga yang ketemu silakan dibaca.
Sadaqallahul artinya barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. jadi yang dapat kemurkaan kafir yang sesungguhnya atau kafir yang terpaksa? Sesungguhnya kan, kafir yang memang dia sudah tahu bahwa kafir itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tapi kecuali kalau orang yang dipaksa kafir, dapat gak kemurkaan? Kagak dapat. Itu kan kalimatnya begitu. Barang siapa yang kafir kepada Allah, setelah dia beriman, dia akan mendapatkan kemurkaan. Kecuali, berarti yang tidak mendapatkan kemurkaan orang yang dipaksa kafir, yang dipaksa untuk makan padahal dia lagi puasa. Ini dalil yang membuat kita menjadi lebih jelas lagi bahwasanya kalau kondisi kita terpaksa tidak ikhtiari, maka tidak akan menjadi dosa, kecuali kalau kondisinya kita atas dasar keinginan sendiri untuk makan, untuk minum dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kasusnya sebab nuzulnya kepada sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Siapa, Bu? Ammar bin Yasir, yang saat itu dihukum saat mengikuti agama Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, termasuk Yasir bin Amir, kemudian termasuk ibunya Sumayyah binti Khayyaf. Itu semuanya disiksa oleh orang-orang kufar saat itu. Dan penyiksaannya itu dahsyatnya luar biasa, sampai saat matahari di tengah-tengah kepala, itu batu yang panas ditaruh di dadanya Ammar bin Yasir. Kemudian sampai kepalanya dibakar, dan saat Rasulullah melihat, tapi saat itu memang Islam belum berjaya, Islam belum banyak. Maka saat melihat Ammar bin Yasir kesakitan, Rasulullah langsung mengusap Ammar bin Yasir dan mengatakan, walakal jannah, engkau akan mendapatkan surganya. Dan alhamdulillah Ammar bin Yasir tidak wafat dalam kondisi disiksa oleh orang kafir. Jadi saat itu dipaksa Ammar bin Yasir untuk mengucapkan Latta, Uzza dan Manat, dipaksa untuk meninggalkan agama Nabi Muhammad. Maka kemudian saat Ammar bin Yasir mengadukan pada Rasulullah, Nabi Muhammad mengatakan, dan turunlah surah An-Nahl ayat 106 ini. Jadi kalau kita kafir tapi terpaksa atau dipaksa, maka apakah dapat kemurkaan Allah? Tidak, ya, tidak dapat kemurkaan Allah. Ataupun kita melakukan pembatal puasa tapi bukan karena ikhtiari, bukan karena keinginan kita sendiri, tapi karena dipaksa, maka itu tidak membatalkan puasa. Seperti tadi adalah di kalimat tersebut meninggalkan pembatal saat ingat. Jadi kita nggak boleh melakukan pembatal puasa saat ingat. Kita nggak boleh melakukan pembatal puasa karena keinginan sendiri. Kemudian kita nggak boleh melakukan pembatal puasa padahal kita tahu. Maka itu kalimatnya tanpa jahil dan uzur. Meninggalkan pembatal puasa saat ingat, saat punya keinginan sendiri, tanpa jahil dan uzur. Maksudnya bukan karena tidak tahu. Dan uzur maksudnya apa? Sebab ada sesuatu yang dapat dimaafkan. Jadi kalau seandainya misalkan kita nggak tahu, contoh yang membatalkan puasa, kalau makan minum kita udah tahu ya Bu ya, pasti. Tapi misalkan ada kasus
Apa contohnya yang membatalkan puasa yang kita nggak tahu? Apa contohnya? Infus makanan. Walaupun memang itu berbeda pendapat ulama. Ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Katakanlah kita ngambil yang membatalkan. Kalau kita diinfus makanan, maka hukumnya batal. Tapi kita nggak tahu, misalkan kita nggak tahu, kita belum belajar, maka puasa kita tidak akan batal karena kita tidak tahu. Tapi jangan mentang-mentang bilang aja jahil ya, selalu gitu. Karena udah tahu kan Bu ya, kalau kita mengambil bahwa infus makanan batal, ngambil pendapat yang mengatakan infus makanan batal, maka saat kita sakit kemudian kita diinfus makanan, maka saat itu batal puasa kita. Paham Ibu? Paham Ibu? Insyaallah. Kemudian uzur, tanpa uzur, tadi sesuatu yang dapat dimaafkan, apa contohnya? Contohnya apa Bu? Apa kira-kira Bu? Ada air, kita lagi wudhu, kemudian masuk mulut Ibu ya. Tapi Ibu jangan ulangin lagi. Iya, itu kan dimaafkan kan? Lagi wudhu, masuk air tapi sedikit. Tapi Ibu enak, karena kan uzur nih, kita masukin air lagi. Enggak. Kalau memang tidak sengaja dan memang kemasukan air dan airnya tidak banyak, ya. Jadi masuk air kemudian tidak banyak dan tidak sengaja, maka adalah itu merupakan sebuah keuzuran. Nah, ini mengenai meninggalkan pembatal-pembatal saat ingat, kemudian keinginan sendiri tanpa jahil dan uzur ini adalah merupakan rukun yang kedua. Tadi kita sudah lihat dalilnya dalam surah apa tadi Bu? Ya, Al-Baqarah dulu. Al-Baqarah 286 atau lagi Al-Ahzab Bu ya. Al-Ahzab dibuka 33 surah 33 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 itu ada kalimat walaisa 'alaikum junahum fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima. Itu artinya tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf. Tetapi yang ada dosanya adalah apa yang disengaja oleh hatimu. Jadi kalau lupa, dosa apa enggak? Kagak. Ini termasuk dalam kategori mengenai keliru dan lupa untuk surah Al-Baqarah 286 dan Al-Ahzab ayat 5. Kemudian yang tadi kondisinya apa tadi? Terpaksa ya Bu ya. Terpaksa itu kan berarti tidak membatalkan puasa. Karena tadi ada kalimat di rukun yang kedua dengan kalimat keinginan sendiri. Maka kebalikannya, kalau terpaksa gimana? Disuruh makan saat puasa, batal apa enggak? Batal apa enggak? Dipaksa, batal apa enggak? Enggak. Dalilnya mana tadi? Surah An-Nahl ayat 106. Kemudian dalil yang selanjutnya adalah hadis dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tajawwaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan dari umatku, kata Rasulullah. Apa yang dimaafkan? Kesalahan sesuatu yang tidak sengaja. Al-khata', enggak sengaja. Yang kedua nisyan. Apa nisyan? Lupa. Yang ketiga wa mastukrihu alaihi, karena terpaksa. Jadi ini dalil dari Ibnu Abbas yang menyatakan tiga hal tersebut. Karena tadi yang rukun yang kedua ninggalin pembatal puasa saat
ingat, kemudian saat punya keinginan sendiri, kemudian tanpa jahil dan uzur. Jadi seandainya contoh lagi, kita sholat tapi lupa wudu, lupa wudu, kirain kita dalam kondisi suci, kira-kira dosa apa enggak? Tidak berdosa. Kenapa? Karena lupa berwudu. Anggapan kita masih dalam kondisi suci. Suka gak begitu, Bu? Pernah gak? Pernah ya, Bu ya. Kemudian apalagi contohnya? Ada orang yang nyembelih hewan tapi lupa baca bismillah. Nah, menurut sebagian ahli fikih, ulama ahli fikih, hewan tersebut boleh dimakan, tapi saat mengkonsumsi kita membaca basmalah, ya. Saat mengkonsumsi kita membaca basmalah. Tapi kalau yang jelas-jelas kita tahu nih orang yang nyembelih nggak bakalan baca bismillah, tapi kita bilang makan bismillahirrahmanirrahim, salah juga. Kecuali kalau memang kita tahu yang nyembelih adalah orang yang beriman, kemudian ternyata dia lupa untuk mengucapkan apa? Basmalah. Maka saat kita mengkonsumsi, saat itu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menurut sebagian ulama ahli fikih. Kemudian contohnya lagi, ada orang yang ninggalin sholat tapi lupa. Kemudian kalau ingat maka dia wajib qadha. Ninggalin sholat tapi lupa. Saat dia ingat dia wajib qadha. Dia lupa, misalkan zuhur belum nih. Pas dia bilang kayaknya belum zuhur deh. Saat dia ingat maka dia wajib qadha. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza raqada ahadukum anis shalah aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha yaqul aqimis sholata li dzikri." Kalau ada salah seorang kamu tidur atau lupa, ketiduran nih, bablas dari zuhur sampai maghrib. Kali saking capeknya maulid sehari 5 tempat. Tidur habis zuhur, kemudian bangun-bangun maghrib. Berarti yang lewat apa ya? Asar. Berarti saat dia bangun, maka dia wajib qadha. Bukan berarti ibu terhindarnya atau enggak wajib sholatnya memang saat dia tidur, tapi saat dia bangun wajib lagi. Saat dia ingat lupa atau dia bangun dari tidur maka dia wajib melakukan sholat. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan beranggapan kalau asarnya lewat berarti selesai kewajiban kita. Emang kalau asarnya lewat saat kita tidur nggak ada kewajiban, begitu kan? Nggak ada kewajiban. Tapi ketika bangun maka ada kewajiban kembali. Maka saat sudah lewat waktunya maka kita harus melakukan sholat yang wajib secara qadhaan. Apa, Bu? Qadhaan. Jadi bukan adaan. Biasanya kan ibu niatnya adaan. Kalau emang masa waktunya, sholli misalkan fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, kalau memang waktunya. Tapi kalau udah kelewat waktunya, udah habis waktunya, yang asar tadi masuk ke maghrib, berarti niatnya apa? Qadhaan. Dan saat kita ingat dari lupa ataupun saat kita bangun daripada tidur, maka falyusalliha, kata Rasulullah. Salat. Jangan berarti subuh kesiangan, alhamdulillah subuh kesiangan. Subuh kesiangan ya, Bu ya. Nah, itu kita langsung ingat, langsung melakukan sholat subuh. Misalkan bangun ibu ternyata udah melewati masa subuh. Nah, itu kan waktu yang dilarang ya, Bu ya. Nah, itu ibu boleh gak sholat? Kenapa? Boleh gak sholat? Boleh. Kenapa? Karena sholatnya ada sebab. Apa sebabnya? Bukan ketiduran, sebab kita harus qadha. Kenapa? Karena kita terlewat. Maka kita langsung melakukan sholat subuhnya secara qadhaan. Ibu jangan bingung, jangan bilang, jangan ini kan habis subuh. Enggak.
Ibu tetap melakukan sholat, tapi niatnya apa tadi Bu? Kodoan. Kenapa? Karena sholat masanya sudah terlewat. Jadi bukan adaan lagi. Apalagi sekarang subuh cepat apa enggak? Cepat. Tiba-tiba bangun jam 6. Iya, cepat banget tuh subuh. Ya, kita bangun jam 2 aja masih sedikit masa kita untuk baca Quran dan sebagainya. Apalagi bangun jam 4. Ya, keburu-buru apa enggak? Keburu-buru. Makanya bangunnya dari awal-awal. Kalau dia bangun jam 1, ibu jangan tidur lagi. Bangun aja. Ibu jangan masih lama. Akhirnya nanti apa? Kebablasan. Kebablasan apanya? Tidurnya. Kenapa? Saking enaknya tidur. Tidur kan enak Bu ya. Enak apa enggak? Enak. Ya. Kemudian yang ketiga, rukunnya adalah orang yang puasa. Imun. Itu jelas ya. Orang yang puasa itu harus menyertai dalam rukun puasa. Memang ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa rukun puasa cuma 2 aja Bu. Jadi enggak 3. Kalau orang yang puasa pasti apa enggak? Pasti. Berarti yang diambil cuma 2. Niat di malam hari setiap hari untuk puasa yang wajib. Kemudian yang kedua apa tadi? Meninggalkan pembatal-pembatal saat ingat dan keinginan sendiri tanpa jahil dan uzur. Jadi kalau yang ketiga memang banyak yang mengatakan cuma rukun puasa hanya berapa? 2 saja. Karena kalau shaim pasti dia harus melakukan puasa. Tandain Selasa besok kita membahas mengenai pembatal puasa. Masih banyak Ibu ya kalau kita membaca syariat tentang puasa. Jadi nanti saya akan copy lagi. Karena kita bukan hanya melalui dalam bidang akhlak tasawuf, tapi kita harus juga mempelajari tentang dalam bidang fikih supaya sempurna ibadah yang kita kerjakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ibu ada pengumuman enggak? Ada pengumuman?